Selasar Arsitektur adalah sebuah ruang, wadah, atau panggung diskusi untuk mengekspresikan arsitektur. Sedangkan podcast Selasar merupakan media yang mempermudah pergerakan diskusi arsitektur. Podcast ini didukung oleh Himpunan Mahasiswa Arsitektur Adistana Universitas Trisakti. Oke, selamat datang semuanya di podcast Selasar Arsitektur. Hari ini saya sama Amara kedatangan tamu nih dari seorang arsitek. Mungkin dari kiprahnya di arsitektur sudah cukup panjang, waktunya sudah cukup berpengalaman untuk kita bercerita di podcast ini. Kita kedatangan ini nih, Mas Riri dari Atelier Riri. Halo Sultan dan coba Amar. Kita Amara. Ya, salam kenal ya. Iya Mas. Dan kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng, diskusi bareng tentang arsitektur, dan mungkin kita bakal bahas tentang kabar terbaru dari arsitektur sih, kita gimana update-nya di dunia desain saat ini. Sebetulnya sebelum kita mulai ke pembahasan diskusinya, pengen tahu sih Mas sebetulnya perjalanannya dari awal banget. Dulu waktu milih jurusan arsitektur dulu sebelum kuliah, kira-kira itu udah sesuai dengan minatnya Mas waktu dari awal pengen arsitektur, atau sebelumnya pernah kepikiran aku pengen kuliah di jurusan yang lain nih, atau gimana gitu Mas? Oke. Mungkin ini cerita yang mungkin sama dengan remaja-remaja pada umumnya kali ya, karena ketika kita masih muda kan kita masih banyak keinginan untuk menjadi seseorang supaya cita-cita kita tercapai gitu kan. Tapi kalau kebanyakan orang juga kadang-kadang banyak pilihan juga sama seperti saya. Jadi waktu itu saya nggak cuman bercita-cita menjadi arsitek, tapi masih bercita-cita untuk menjadi berbagai macam profesi waktu itu, karena perkembangan zaman pada waktu itu ya mendistract banyak hal juga sih. Jadi kalau bisa dibilang kan saya mau masuk ke universitas itu kan era 90-an ya. Di era 90-an itu memang lagi gandrung banget di kalangan remaja tuh soal lagi berkembang juga waktu itu IT ya, dunia IT waktu itu. Nah, saya sempat mau masuk ke teknik IT, terus juga karena itu lagi hip-hipnya tuh komputer tuh. Baru pertama kali Windows 95, 98 itu kan. Iya. Yeah. Itu keren banget. Terus selain itu, saya juga waktu itu sebenarnya punya keinginan yang mungkin untungnya keinginan itu nggak saya lanjutkan. Saya pengen jadi psikolog waktu itu, mau masuk psikologi. Kenapa tuh Mas mau masuk psikologi? Ya sebetulnya saya punya insting aja terkadang kalau ketemu sama orang atau sering melihat karakter orang, menilai gitu-gitu loh. Nah, sehingga saya merasa kayak seneng sama yang kayak gitu-gitu. Cuma saya punya kelemahan dulu zaman SMA adalah kelemahan saya punya memori tuh sedikit banget gitu di kepala saya, sehingga menghafal itu adalah salah satu kelemahan terbesar saya. Jadi udah saya urungkan lah niat saya jadi psikolog atau masuk ke jurusan psikologi. Terus ya ada beberapa sih ya, termasuk saya waktu itu mau jadi musisi juga.
Oh iya, Zaman tahun 90-an kan masih zaman ngeband ya, mungkin anak-anak band itu lagi digandrungi itu gitu. Karena saya hobi saya tuh ya seputar itu ternyata ya, seputar dunia seni kreatif gitu. Saya senang dari dulu kan suka suka craftsmanship, suka ngelukis, dan ya paling suka sih yang eh, pelajaran-pelajaran seperti itu gitu. Makanya jauh banget kan dari psikologi waktu itu kan, jauh banget dari eksakta gitu kan. Nah, iya, jadinya akhirnya saya merasa ah, kayaknya yang paling aman tuh saya ngambil arsitektur, karena sebetulnya saya di dunia seni pun juga nggak yang bakat banget gitu, bukan bukan given yang jago dalam membuat apa ya karya seni lukis ataupun apa. Saya orang tipikal orang yang pengen belajar aja gitu. Jadi dengan sadar kemampuan akhirnya saya pikir antara arsitektur sama seni itu ya kayaknya lebih cocok di arsitektur, karena kan masih pakai penggaris zaman dulu kan mikirnya. iya, Ya. masih menggaris. Iya gitu. Jadi ya udahlah, sebenarnya pilihan pilihan terakhir kali ya bisa dibilang, karena nggak ada pilihan lain menurut saya menghafal nggak bisa, uh, apa namanya belajar ilmu pasti juga punya keterbatasan gitu, jadinya ya saya ambil tengah-tengahnya, dan menurut saya tengah-tengahnya itu adalah arsitektur. Oke. Nah, setelah udah kuliah di arsitektur, masuk di dunia arsitekturnya sendiri, kira-kira ada nggak sih Mas sosok yang selalu menginspirasi Mas nih untuk berkarya di arsitektur gitu? Setelah masuk ke dunia arsitektur ya, Iya. kalau zaman kuliah sih yang pasti dulu uh, apa ya kayak hero-nya itu yang nggak jauh-jauh lah ya, kita mungkin sangat menggandrungi pemikiran dan karyanya Le Corbusier gitu-gitu ya. Terus ya era-era modern architecture lah ya, Frank Lloyd Wright dan Mies van der Rohe gitu-gitu ya. Nah, terus ada juga sih beberapa kayak zaman kuliah tuh dikenalin sama Cesar Pelli, Calatrava gitu-gitu. Banyak sebenarnya sih saya seneng, nggak terlalu spesifik ya pada pemikiran arsitek tertentu, cuman saya emang senang aja banyak literasi soal arsitektur tuh dari berbagai sudut pandang arsiteknya gitu. Kalau karena zaman itu tuh mungkin ya bisa dibilang arsitek Indonesia itu nggak terlalu terlihat ya, atau ya pada kenyataannya kan memang perkembangan arsitektur Indonesia itu benar-benar bisa diperhitungkan ketika AMI itu mengambil peran gitu ya, dan menjadi satu tonggak kayak revolusi arsitektur kalau menurut saya ya di dunia arsitektur Indonesia gitu ya, di dunia praktiknya ya. Jadi itu era-era yang saya ketika kuliah itu kan belum terlalu sebesar sekarang gitu impact-nya ya. Jadi ya itu masih peralihan lah ya, ketika masih para arsitek AMI sekarang itu masih muda-muda gitu. Nah itu pas saya lulus ya barulah saya banyak mengenal, oh ternyata arsitektur di Indonesia tuh wajahnya tuh agak berbeda gitu ya. Iklimnya juga mungkin nggak seideal kita ngelihat karya arsitek-arsitek di Eropa, Amerika gitu. Dan di situ mulai kebuka lagi dan mulai banyak mengenal arsitektur yang lebih konteks dengan Indonesia gitu. Nah, kalau tadi udah ketemu sosok yang kayak Mies van der Rohe, Le Corbusier, dan lain-lainnya dari arsitektur yang modern arsitektur lah. Kalau dari Mas sendiri, kira-kira pernah ngelihat tempat yang berkesan gitu nggak sih Mas? Kayak karya arsitektur yang wah
ini bagus banget nih, kayak tempatnya apa ada aspek segala macamnya gitu. Mungkin ada ceritanya nggak Mas Iya. di balik si tempat ini? Oke. Ya sebetulnya itu saya alami kira-kira sekitar tahun yang nggak lama ya 2018 kemarin ya. Saya berkesempatan akhirnya datang ke salah satu karyanya Corbu yang di Paris tuh, yang di Villa Savoy ya. Nah, Villa Savoy itu kan udah kayak pelajaran dari zaman masuk kuliah sampai kita sekarang, sampai saya sekarang kayak gini, udah jadi satu benchmark gitu kan. Dan memang Iya. udah cukup lama sih pengen ke sana, dan baru punya kesempatan tuh sebenarnya 2018, artinya saya umur 38 tahun baru lihat. Dan ya kebayang nggak sih, maksudnya orang yang selama ini kita pelajari karyanya, dan ternyata kita berada di tempat itu dan kita mengalami ruang-ruangnya itu kayak kalau orang Islam tuh kayak naik haji gitu. Jadi pencapaian yang paling tertinggi itu dalam hidup gitu ya. Karena gini ya, menurut saya ya kebayang kita misalnya selama ini kan kita cuma belajar dari literatur ya, lihat dari foto, lihat dari gambar dan lain-lain, cerita-cerita yang dibalik karya itu gitu. Terus ternyata karya itu masih ada sampai sekarang dan kita bisa ngerasain, dan kita bisa akhirnya memahami kenapa karya itu bisa menjadi satu karya yang sangat dikagumi ya, menjadi sebuah milestone yang sampai semua generasi itu melihat itu adalah greatest architecture in the world gitu kan, the greatest architecture in the world. Nah itu menurut saya itu sesuatu yang menakjubkan sih gitu. Nah, Mana Amara? Kalau atelier Riri sendiri, Mas, pertama kali Mas Riri ini kepikiran untuk kayak ide untuk bikin biro arsitektur atelier Riri ini kapan, Mas? Oke, ini ceritanya agak panjang nih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa, Mas. Jadi selalu kalau ditanya seperti itu tuh, saya tuh kayak kalau bisa dibilang saya tuh kayak anomali gitu kalau di dunia arsitektur, karena saya tuh berangkat bukan dari roots arsitek di Indonesia gitu, karena saya nggak pernah masuk ke dalam salah satu konsultan arsitek di Indonesia sekalipun gitu. Jadi pada era saya lulus itu mungkin yang saya pikirkan itu gimana caranya biar bisa kerja cepat aja dulu gitu kan. Karena saya waktu masuk ke arsitektur itu tahun 98, di mana Chris Mon pada saat itu membuat konsultan-konsultan yang lagi bertumbuh itu pada drop semua setahu saya gitu kan. Jadi era kebangkitannya itu justru memang ketika saya lulus, tapi waktu itu saya merasa belum yakin aja kalau saya terjun ke dunia arsitektur apakah bisa establish gitu kan. Terus memang saya tuh juga di satu sisi punya traumatik juga ketika saya belajar arsitektur di kampus gitu, karena mungkin saya melihat dulu, mungkin ini berbeda ya sudut pandangnya, cuma ini dari sisi saya ngelihat cara mendidik di kampus arsitektur itu ya masih dengan cara yang memberikan soal aja gitu, bukan memberikan peran kita untuk memberi solusi dari permasalahan gitu. Jadi ujung-ujungnya kan kayak jadi menghafal sesuatu dan menghitung sesuatu yang emang kita juga nggak tahu manfaatnya di mana gitu lah. Zaman kuliah tuh jadinya kayak zaman sekolah gitu, zaman SMA gitu. Jadi saya pikir
nggak seru, kayak takutnya masuk arsitektur begitu-begitu juga lagi kayak kuliah gitu. Jadi saya waktu itu lulus itu malah memilih jalur masuk ke media. Tapi medianya itu memang masih berhubungan sama arsitektur karena latar belakang saya di arsitek. Nah, dari sana sebetulnya saya banyak mendapatkan ilmu arsitektur sebenarnya gitu. Jadi maksudnya ya diperkenalkanlah dunia arsitek itu sebetulnya seperti apa, terus realitanya itu dalam sebuah proyek dan peran kita dalam sebuah proyek itu kayak gimana. Itu saya banyak melihat karena saya punya akses di media untuk banyak ketemu banyak arsitek-arsitek. Sehingga di satu sisi saya juga akhirnya dipercaya untuk mengerjakan 1-2 proyek teman-teman sekitar saya gitu dengan bekal ilmu yang saya dapatkan ketika saya di kampus dan ketika saya berada di media mendapatkan banyak informasi dan ilmu-ilmu desain dari ya para arsitek-arsitek yang lebih senior gitu yang memang karya-karyanya juga notable ya gitu ya karena dia bisa masuk ke media dan bisa menginspirasi kan berarti pasti ada cerita di balik karya-karyanya. Jadi saya belajar banget dari situ sampai tahun 2010 akhirnya saya buka konsultan saya sendiri untuk memantapkan lah untuk memilih jalur arsitektur gitu. Nah itu pun juga ya dengan beberapa dukungan lah dari teman-teman kan karena saya udah lumayan banyak menghasilkan karya-karya meskipun kecil-kecil ya pada waktu itu karena menurut saya kemampuan dari sisi waktu dan tenaga saya juga masih terbatas kan karena saya masih bekerja gitu. Cuma waktu itu emang prinsip saya di arsitektur tuh sebenarnya sederhana waktu awal ya saya mau untuk berperan aktif gitu ya mulai lagi berarsitektur padahal kan waktu itu udah sempat merasa give up dan pengen pindah ke jalur yang berbeda gitu. Nah, jadi waktu itu prinsipnya adalah saya pengen desain, tapi saya nggak mau istilahnya tidak mau didikte gitu. Jadi bahkan sama kliennya sekalipun. Jadi kalau misalnya mau memberikan kesempatan saya untuk mendesainkan rumah-rumahnya gitu, saya maunya dikasih keleluasan untuk menghasilkan karya yang bisa saya banggakan at least gitu. Jadi bukan untuk mencari penghasilan karena saya kan juga itu kerjain itu kan di sela-sela waktu saya dan di sela-sela pekerjaan saya gitu kan. Nah, dari semangat itu tuh sebenarnya akhirnya kebawa dan merasa akhirnya kok saya akhirnya menikmati ya arsitektur tuh kalau misalnya kita diapresiasi gitu di karya-karya kita gitu. Dan dari proyek ke proyek yang mengapresiasi semakin banyak dan akhirnya ya di 2010 itulah akhirnya saya harus memilih jalur arsitektur karena ya di luar udah lebih banyak orang yang akhirnya ingin meng-hire saya sebagai profesional, dibayar lebih proper gitu-gitu. Ya akhirnya ya udah saya pikir ini pilihan hidup yang harus saya pilih dan saya jalanin dan berproses secara alami dan berkembang secara natural. Oke, mungkin tadi Mas sudah cerita banyak tentang atelier Riri gimana mulai dari bawah, gimana kalau dari yang saya lihat di beberapa video-video Mas Riri di YouTube banyak juga ya cerita tentang Mas yang dari ada Design for Life dari buku itu, Mas bikin video-video gitu. Nah, saya juga sempat baca itu. Nah, terus kalau dari Mas sendiri nih, dunia arsitektur di Indonesia saat itu kayak gimana sih Mas? Apakah akan berkembang atau akan bisa lebih maju lagi di masa pandemi yang lagi kayak gini gitu Mas? Oke, saat ini tuh boleh susah untuk memprediksi ya karena banyak
hal yang kita yang kita agak khawatirkan, memang karena pandemi ini kan mungkin semua generasi di saat ini di muka bumi ini bahkan baru merasakan kan fenomenanya gitu kan, dan impact-nya itu juga mana-mana tanpa kita bisa mempersiapkan secara preventif gitu kan, semuanya gitu, semua aspek gitu. Dan kalau saya lihat kan ya perkembangannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan kesehatan dan jaminan terhadap kesehatan manusianya dulu nih. Ketika itu sudah semakin terasa ada perkembangannya, ada solusinya, saya rasa ya di industri kita, di dunia arsitektur itu akan tetap terus berkembang gitu ya, kalau saya lihat. Karena secara sebenarnya kan kalau ngomongin arsitektur itu kan balik lagi ke pembangunan ya, kesempatan untuk sebuah negara itu dapat terus membangun kota-kotanya gitu ya. Nah, kalau di tahun 2018-2019 itu sebenarnya fenomenanya tuh meningkat harusnya gitu kan. Karena bouncingnya itu di 2018 sebetulnya itu sempat turun dan akhirnya menggeliat lagi. Nah, kemarin sempat drop lagi 2020, tapi nggak kelihatannya sih nggak bisa dipungkiri, memang harus distimulus lagi perkembangan di dunia properti dan konstruksi di 2021 ini. Kalau dari pengalaman saya yang sedang kita hadapi, nah, alhamdulillah kesempatan-kesempatan untuk supaya kita mengerjakan berbagai proyek baru itu mulai berdatangan gitu. Kita masih tetap harus prepare juga, karena sebenarnya kan masih transisi ya, masih new normal tuh masih perlu respon lagi ketika terjadi sesuatu. Kita harus tetap prepare, meskipun ya tetap kita harus tetap bergerak, dan kita harus tetap harus mensupport gitu ya kesempatan-kesempatan proyek yang berjalan saat ini gitu. Jadi kalau misalnya dilihat ya tetap wait and see, tapi never give up lah ya gitu. Benar. Nah, dengan kesulitan-kesulitan yang Mas Riri hadapi gitu ya, pernah jenuh nggak sih Mas sama dunia arsitektur gitu? Sering lah, pasti kalau kita terlalu banyak melakukan sesuatu yang rutinitas tuh, kalau menurut saya pasti orang akan ada satu titik di mana dia merasa bosan kali ya gitu kan. Meskipun kadarnya mungkin beda-beda kali ya. Kalau saya tuh emang saya punya ya itu juga mungkin salah satu kutukan sekaligus anugerah buat saya tuh orangnya emang bosenan gitu. Jadi nggak bertahan gitu. Kadang-kadang saya perlu harus sesuatu yang refresh supaya saya tetap bisa produktif gitu. Enaknya kan kalau di arsitektur ya setiap proyek tuh challenge-nya beda-beda. Terus kita juga selalu ketemu sama permasalahan dan cerita-cerita klien yang berbeda-beda juga. Itu yang menarik sih jadinya. Jadi saya kayak berasa hidup lagi aja kalau dapat proyek baru, dapat menghasilkan karya baru lagi. Nah itu kayak berasa kayak kembali hidup terus aja gitu. Nah biasa kalau saat memang di satu sisi lain, misalnya kita lagi ada permasalahan dan ada apa gitu, nah itu yang kadang-kadang membuat proses arsitekturnya itu jadi tidak menyenangkan gitu. Biasanya kalau saya sih dari aspek-aspek itu gitu. Tapi sejujurnya kalau misalnya
dalam dalam mengerjakan satu project misalnya gitu ya, saya tuh memang memilih untuk mendapatkan project yang saya suka gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak suka, ya saya lebih cenderung tidak mau menerima gitu bahkan. Jadi kalau misalnya jenuhnya itu ya kadang-kadang kalau misalnya kita lagi dapat satu project yang mana sih ya kita lagi nggak punya waktu dan kita lagi kehilangan inspirasi lah mungkin gitu ya. Jadi biasanya kalau jenuh kayak gitu akhirnya saya memilih untuk mencari atau melakukan hal-hal yang nggak biasa saya lakukan untuk merangsang merangsang inspirasi saya gitu. Ber- Berarti kalau Mas lagi bosan, lagi jenuh sama dunia sektor, biasanya apa ya, keluar zona nyaman dulu dari desain, kayak main game atau gimana gitu ya Mas? Iya, betul, 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 betul. Jadi ya banyak lah, saya tuh hobinya banyak gitu. Saya sampai bingung karena ya gitu, kadang-kadang ini kalau misalnya pelariannya main game, bosen. Ini ke pelariannya olahraga, juga udah nggak dapet solusi. Akhirnya ya gitu nyari-nyari terus gitu. Bagus. Berarti kita ya sebagaimana manusia kita perlu refreshing juga lah. Nah, terus kalau dari Setuju. apa namanya, selama menjadi prinsipal arsitek di atelier ini, Mas tuh biasanya dapat inspirasi desainnya tuh dari mana sih Mas? Atau dari literasi, dari buku, atau misalnya Mas tiba-tiba punya ide aja gitu lagi jalan kemana, oh kayak bagus nih kalau misalnya dibuat jadi desain. Ada nggak Mas kayak gitu Mas? Ya sebenarnya saya selalu bilang itu kalau inspirasi itu akumulasi dari semua pengalaman dan informasi yang kita dapat ya. Jadi kalau bisa kita dapat pada saat itu dan relevan untuk kita terjemahkan ke dalam inspirasi desain, ada yang mungkin ya kita compile dari berbagai informasi yang kita miliki gitu. Baik dari ketika jalan-jalan, traveling ya, terus kalau baik dari literatur gitu ya, dari buku gitu. Saya sekarang hampir jarang sih ngeliat dari internet gitu, dari Instagram, Pinterest atau Ars Daily itu saya sekarang agak jarang sih, karena menurut saya tuh eh, literatur yang ada di internet tuh algoritmanya itu menjebak kita gitu, nggak bukannya jadinya lebih terlalu eh, jadi eh, banyak yang kalau saya perhatiin ya gitu, jadi kayak banyak yang eh, duplikasi gitu loh, pemikirannya tuh ya terbatas gitu, jadinya semua orang juga bisa lihat gitu kan, jadinya eh, akhirnya karya karya saya tuh takutnya nggak berkembang lagi ke arah yang mana. Makanya paling paling original adalah ya kita banyak ngelihat secara langsung sih ya. Maksudnya bukan langsung ke karya arsitektur, tapi ya eh, banyak fenomena yang kita bisa lihat, misalnya kalau kita mengunjungi kota-kota lain gitu ya, atau negara-negara lain gitu, banyak fenomena-fenomena yang bisa kita ambil sesuai dengan mazhabnya kita gitu, dan kita jadikan solusi-solusi desain memang kalau memang sesuai dengan konteks si project itu gitu. Jadi saya rasa ya itu sih yang lagi saya lakukan gitu ya sekarang ini, supaya terus mendapatkan apa ya, pendekatan-pendekatan baru gitu ya dalam desain gitu. Ya, jadi
Mas Riri nih dalam mencari inspirasinya lebih sering ini ya Mas, lebih baik lihat langsung gitu-gitu ya daripada lihat dari Ya, internet. jadi ya saya lagi menghindari aja sih kalau dari internet gitu. Jadi saya lebih prefer kalau misalnya saya kepepet atau apa, saya punya banyak literatur buku yang saya kumpulin gitu selama jalan keluar atau apa tuh pasti saya ngumpulin buku gitu. Yang pasti saya selalu overweight kalau misalnya koper saya tuh setiap habis traveling tuh gara-gara buku. Nah itu dari situ sih menurut saya tuh bisa dapat informasi yang lebih original untuk kita olah gitu ya, supaya nggak ada ya maksudnya lebih fresh aja gitu idenya untuk kita kembangkan. Nah, setelah berapa tahun sih Mas? Kira-kira kurang lebih 10 tahun ya di arsitektur. Ya 10 tahun, sekarang jalan 11. Oh, nah Mas Riri sendiri setelah banyak proyek-proyek yang dijalanin gitu, menurut Mas Riri proyek apa sih yang tantangannya tuh paling berat gitu? Proyek yang tantangan paling berat ya, Mm-mm. apa ya? Nggak bingung saya kalau ditanya gitu ya. Atau nggak ada yang berat, Sebenarnya gampang semua? sebenarnya kadang-kadang yang memberatkan tuh bukan bukan hal-hal yang prinsip berhubungan sama desain gitu ya, sama aplikasi di lapangan gitu. Tapi kadang tuh yang berat itu adalah urusan-urusan yang justru yang lebih non teknis gitu, yang karena kan kalau di dunia praktek itu kan nggak cuma sekedar gambar terus dibangun terus selesai gitu. Tapi kan di balik itu kan banyak cerita-cerita yang apa ya kadang-kadang uh, menguras energi gitu ya dalam hal misalnya permasalahan-permasalahan diskusi dengan klien, permasalahan diskusi dengan kontraktor gitu dan belum lagi misalnya kalau ada kita tiba-tiba kena masalah harus harus memikirkan atau mencarikan solusi dari permasalahan orang gitu misalnya dari kontraktornya yang salah masang atau eh, apa namanya aplikatornya yang nggak tidak 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 bisa mensupport desain kita. Nah, gitu-gitu sih yang sering terjadi gitu. Jadi mungkin ada di satu proyek saya tuh pernah harus apa namanya memberi apa ya memberi tanggung jawab gitu ya terhadap kerjaan orang gitu loh, kerjaan kontraktornya karena biasanya kan kita memang banyak merekomendasikan kontraktor kan ke proyek-proyek kita gitu kan karena klien-klien kita kan rata-rata awam terhadap proses apa ya proses untuk menggunakan arsitek bahkan kontraktor gitu. Jadi kita yang mengarahkan dan kita dengan tujuan supaya apa yang kita desain ini diimplementasikan lebih efektif kalau misalnya kita tahu standar kontraktornya. Nah itu ada satu proyek yang kontraktornya ternyata bermasalah dengan proyek lain gitu. Bukan proyek kita, tapi proyek kita kena imbasnya. Gitu. Nah akhirnya kita ikut-ikutan diteror sama kliennya gitu karena masalah orang lain. Nah itu pernah terjadi sih kayak gitu. Nah, itu yang mungkin pengalaman yang menurut saya ya sebenarnya nggak esensial juga ya buat kita arsitek gitu kan dari urusan-urusan kayak gitu. Tapi di dunia praktek itulah yang kadang-kadang buat kita apa namanya ya menyulitkan kita gitu ya. Jadi sebenarnya tantangannya bukan dari ini ya Mas, bukan dari mendesainnya sendiri ya. Iya, menurut saya kalau tantangan mendesain tuh justru mengasihkan sih, karena emang ya saya menikmatinya gitu. Nah saya penasaran juga sih nih Mas, sebenarnya kan kalau dari sudut pandang
orang awam pasti kan aneh ya lihat ruang tidur dan kamar mandi itu nggak ada sekatnya. Nah kalau dilihat dari Kiris House tuh rumah Mas Riri sendiri, kenapa sih Mas alasannya dibikin kayak gitu? Iya, itu sebetulnya banyak apa ya, banyak yang bingung ya, karena memang menurut saya itu yang solusi itu yang saya pakai untuk menjawab kebutuhan keluarga saya gitu. Karena waktu saya masih di Mertua Indah ya, masih di rumahnya mertua, itu kita tuh punya satu kamar dan satu kamar mandi dalam yang kalau setiap pagi tuh kita nggak pernah kita tutup pintu kamar mandinya, karena kita kalau misalnya pagi-pagi itu bangun buru-buru, eh, saya dan istri itu sampai teriak-teriakan gitu kalau ngobrol gitu kan, karena emang waktunya sempit dan kita kayak harus tetap berkomunikasi kan, dan ngobrol dan ya cerita-cerita dan ngobrol-ngobrol lah intinya ya. Nah terus ya udah, saya pikir ketika saya menerjemahkan rumah, kayaknya kita nggak perlu pintu kamar mandi deh kalau kita emang bisa ngobrol eh, terus-terusan dengan apa namanya, dengan waktu kita yang terbatas hanya ketemu di pagi dan malam hari gitu. Ya udah, akhirnya ide itu muncul dan diamini sama istri saya. Terus udah, cita-citanya pengen someday pengen ditutup lah gitu ya, yang proper tapi pakai kaca. Cuman sampai sekarang belum kejadian karena udah ya udah beradaptasi dengan yang udah ada sekarang gitu. Oke. Nah, kita enjoy aja sih. Eh, tapi saya juga waktu lihat di apa foto-fotonya Mas Riri yang kiri house itu agak kaget sih, kok bisa sih kayak gitu kepikiran. Eh, terus kalau tadi dengan waktunya Mas yang singkat ini, eh, kita kan dari tips Lasar juga sering lihat Instagram Mas Riri dari Atelier Riri. Terus ternyata Mas Riri juga sempat bikin mini series gitu, waktunya Riri Hibur itu Ya, tujuan awalnya apa sih Mas? ya apa ya? Sebenarnya sih gabut aja ya waktu itu ya. Jadi karena kan tahun lalu tuh kan ya sempat kita tidak banyak proyek-proyek masuk ya di bulan-bulan awal pandemi gitu ya. Terus ya untuk membuat saya tetap waras dan energi saya tetap tersalurkan, saya ngapain gitu kan. Ya udahlah, maksudnya itu tujuan, itu kebiasaan apa ya, kesenangan saya aja sih, karena emang saya kan senang sharing dan suka apa ya, mewadahi untuk berdiskusi, untuk ngobrol gitu kan. Ya udah, saya buat itu untuk bisa nah, apa ya, semoga bermanfaat aja sih buat orang-orang pada saat itu. Oke. Di waktu sekarang juga, ini kan Mas juga lagi posisinya lagi road trip nih Mas. Saya Iya. dapat kabarnya. Nah itu sekarang itu lagi ada proyek kolaborasi gitu atau gimana sih Mas? Ini. Oh, enggak sih sebetulnya, apa ya. Jadi emang kebetulan kalau sebenarnya kolaborasinya lebih ke untuk eh, untuk saya bisa mengunjungi dan mencari inspirasi juga sih, karena sekarang nggak bisa kemana-mana dan maksudnya nggak bisa keluar negeri ya, terus nggak kalau misalnya naik pesawat juga males kalau misalnya harus pindah-pindah kota gitu kan. Jadinya saya kemarin dapat ini usul dan ditawarkan kolaborasi sama salah satu produk kendaraan ya. Mungkin saya sebut aja kali ya. Saya akhirnya Atelier Riri diajak kolaborasi. Atelier Riri mengajak kolaborasi Mercedes-Benz Indonesia. Yuk kita bikin sesuatu yang emang bisa kita inspiring orang dari dari sisi wisata arsitektur gitu. Karena kan selama ini mungkin kalau orang-orang awam kan taunya
wisata itu ya wisata mainstream aja gitu kan. Nah, jadi mungkin melalui kerjasama ini si audiensnya si Mercedes-Benz ini bisa tahu ternyata emang wisata arsitektur itu menginspirasi juga gitu karena kalau tempat-tempatnya bagus dan menyenangkan gitu. Yang saya kurasi sendiri lah gitu ceritanya. Nah, sebetulnya itu tujuan awal dan akhirnya ya memang saya tuh punya beberapa project kan yang sedang berjalan gitu ya. Jadi di Jogja dan di Lombok gitu ada beberapa proyek yang berjalan sampai saat ini yang belum pernah saya supervisi gitu kan, daripada saya harus ke Jogja dulu terus ke Lombok kayak gitu. Dan kebetulan juga ada proyek juga di Bali, ditawarkan proyek di Bali, ya udah deh kalian deh, saya pikir ya udah deh buat kita road trip aja, kita ngerasain jalan darat dan udah kita cari spot-spot yang bisa kita tuju di kota-kota lainnya gitu. Ya itu mudah-mudahan ya dengan kayak gini juga kan jadi punya manfaat buat saya dan menginspirasi buat orang lain juga gitu. Iya. Berarti dari kolaborasi ini Mas sama Mercedes-Benz ada outputnya gitu nggak sih Mas? Atau produknya misalnya Mas bikin video atau apa gitu? Ya paling nanti dokumentasinya ada di YouTube channel saya sih. Rencananya. Selain di Instagram ya. Iya. Nah, ini lanjut. Ini kan Mas Riri cukup ini ya, aktif, ada maksudnya bikin waktunya Riri hibur, terus kayak sekarang ini proyek-proyek maksudnya kolaborasi. Terus Mas Riri kan juga nulis buku. Nah, kira-kira ada ini nggak sih Mas? Ada rencana menulis buku lagi nggak sih? Ya. Kira-kira buku masih diminati nggak sih sama orang? Saya nanya dulu deh sama kalian mahasiswa. Masih senang baca buku nggak sih? Saya kebetulan juga suka baca buku. Oh, oke. Ya, soalnya saya tuh merasa takutnya ketika kita udah effort mencoba membuat sebuah buku, menulis gitu kan. Ternyata emang platform buku itu bukan sesuatu yang bisa diterima atau bisa dinikmati banyak orang gitu. Tapi kalau masih ada sih mungkin nanti saya pikirkan lagi. Cuman sampai sekarang belum ada rencana ya, karena waktu membuat buku Design for Life aja saya butuh waktu 3 tahun untuk menyelesaikan tulisan-tulisan saya sendiri gitu. Oke. Berarti kalau misalnya nanti ke depannya peminat membaca buku tentang arsitektur lagi meningkat lagi, berarti Mas kepikiran dong ya bikin buku lagi? Yang pasti kalau saya ada waktunya dan saya lagi punya energi dan semangat yang cukup, ya saya akan buat gitu. Dan ya kita lihat aja nanti apakah itu kejadian. Masih bingung sih apa yang mau di-share ya gitu. Karena justru jujur aja pengalaman saya sekarang ini kan lebih banyak praktikal ya yang saya lakukan gitu ya sebagai praktisi itu kan ya hal yang hubungannya itu sama sesuatu yang lebih praktis aja gitu. Terus begitu pengalaman seperti itu dan reference dan literatur yang saya cari itu juga kayak gitu-gitu sekarang gitu kan. Jadi saya lagi melihat apakah itu masih cukup muatannya gitu. Muatannya masih cukup untuk dibagikan atau masih belum cukup besar gitu ya muatan informasinya gitu. Nah, itu masih saya pikir-pikir, masih timbang-timbang. Oke. Kalau tadi kita udah
banyak banget nanya-nanya tentang Mas Riri, terus kita udah diskusi juga tentang proyek yang sedang berjalan. Sekarang kita ada ini nih Mas, kayak semacam quick question gitu dari Selasar. Oke. Ada dua pilihan gitu, nanti Mas tinggal jawab aja pilih yang mana gitu. Oh, oke. Sebelum Pilihan ini ya, pilihan berganda ya. cuma dua kok Mas pilihan. Iya. Oke. Jadi ujian lagi. Jadi ada 10 pertanyaan, nanti saya nanya 5 pertanyaan, Amara nanya 5 pertanyaan. Siap. Jadi hospitality arsitektur atau residential arsitektur, Mas? Residensial sih. Buat waktunya hibur atau nulis buku lagi? Kayaknya sementara ini waktunya Riri hibur deh. Terus dari yang ketiga, dari karya arsitek atau design for life? Sorry, apa nih pertanyaannya? Gimana? Dari karya arsitek atau a design for life? Oh, a design for life dong. Oke. Terus Vespa atau Mercedes-Benz, Mas? Aduh, berat tuh pertanyaannya. Vespa aja deh. Vespa. Terus dari saya pikir Instagram atau YouTube, Mas? Kayaknya YouTube deh sekarang. Yang Hmm. menurut saya manfaatnya akan lebih besar. Oke. Lanjut, Amara. Oke, lanjut ya. Townhouse atau personal design, Mas? Personal. Tetap. Personal ya. Interior atau eksterior? Mana Amara apa gimana? Halo? Eksterior. Oh, eksterior. Oke, WFO atau WFH? Kalau buat atelier Riri sih WFO ya harus. WFO ya. Sketsa di kertas atau sketsa digital, Mas? Di sketsa digital. Oke, terakhir nih Mas. Kiris House atau rumah bernafas? Kiris House dong. Oke. Nah, mungkin dari kita diskusinya segitu aja, Mas. Terima kasih udah ngeluangin waktu banyak buat ini sambil di jalan juga. Sama-sama. Thank you, Sultan. Terima kasih, Mas, sudah mau. Amara. Sama-sama. Sampai jumpa, Mas. Thank you. See you. Bye. Stay safe semua. Selamat siang. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Jangan lupa cek episode lainnya ya. Sampai jumpa.